Ya, di atas ada apa? Apertura thoracic superior, pintu atas toraks. Bawah ada apa? Ya, ini diafragma ya. Jadi gitu aja batasan mediastinum dari mana ke mana, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Harus cepat memori kalian kalau orang bicara mediastinum, oh di situ. Ya, karena di sini posisi jantung ya. Kita lanjutin. Nah, apa aja yang ada di mediastinum ini sudah saya bicarakan kemarin. Ingat-ingat aja ya di sini. Ini kemarin ada bidang maya melalui angulus sterni yang ada di depan, tarik ke belakang memotong perbatasan antara toraks ke 4 dan 5. Kita sebut sebagai T4, T5 level, biasanya kayak gini-gini ya. Apa aja, ingat aja tuh. Oh, ternyata di sini ada macam-macam. Nih ya, tinggal lihat aja. Ya, oh ini ada pembuluh darah besar, ada arcus aorta, ya. Kemudian ada struktur lainnya, ya. Pada level ini juga banyak ada bronkus, principalis, ada trakeanya, dan ada timus, macam-macam pembuluh darah besar, ada jantung, ya. Jadi yang seperti ini nggak perlu dihafalin, cukup ingat ya gambarannya kayak gini. Kalian bisa raba-raba ya, semuanya ini bisa. Nggak perlu ribet-ribet ngapalinnya, ingetin aja gambarannya. Nah, sekarang ini pembagiannya ya, mediastinum yang warna hijau itu bisa kita bagi jadi dua. Yang atas superior nih yang warnanya hijaunya terang, dan sebelah bawah inferior. Inferior itu ada tiga pembagiannya. Yang ini ya, mediastinum anterior ya, kemudian yang di tengah, yang di dalam kantongnya ini medius, yang di belakangnya ada posterior. Ingat gambarnya aja, nggak usah dihafalin. Ya, keterangan yang macam-macam nggak usah. Ingetin ini aja, ya. Ingat gambar udah beres, ya. Makanya belajar anatomi, pegang pensil, pegang kertas, gambar. Yang kayak gini cukup dibaca, ya. Oke. Nah, ini ya kayak gini ya, nggak usah pusing, ya. Santai ya, lihat gambar, baca aja. Oh, anterior ini berarti dia ada di anterior dari struktur yang warna putih ini, abu-abu ini apa sih? Ini adalah um, uh, sakus kantong yang berisi tentang jantung ya, jadi sakus media sakus um, uh, core, isinya core jantung. Nah kalau kita lihat keterangannya ini anterior, mediastinum anterior ya, ya yang terletak di anterior dari sakus perikardiale. Ini tadi kantung yang berisi core namanya sakus perikardiale, yang ada di depannya itu ya namanya mediastinum anterior ya. Yang ini ya namanya mediastinum medius, yang di belakangnya itu adalah mediastinum posterior. Kan gampang ya, gitu aja ya. Oke, kita lanjutin lagi. Saya akan fokus ke jantungnya ini. Oke. Nah, sekarang kita bicarakan tentang, sebelum kita bicara jantung, kalian perhatiin dulu. Ternyata di mediastinum medius yang isinya saccus pericardiale tadi, kantong itu, kalau kita detailing lagi gambarannya, ada apa aja sih di dalam sakusnya itu? Yang jelas ada jantung satu. Ya, kemudian ada yang keluar masuk, pembuluh darah besar, ya. Apa yang keluar? Ya, aorta, arcus aorta, ya, aorta ascendens, ya gitu-gitu ya. Terus sisanya apa lagi? Ya gampang, ada pembuluh darah yang lain, ya. Misalnya pembuluh vena, ya. Kemudian ada um, limfe. Jadi seperti jadi prinsip yang harus kalian pegang, namanya jaringan tubuh itu akan selalu ada arteri, vena, limfe. Ya, pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh limfe, apapun itu. Kecuali ada beberapa pengecualian ya yang nggak punya pembuluh limfe, misalnya di otak. Ya, di kornea itu nggak ada pembuluh limfe. Ya, nanti kita bicarakan di blok 5. Nah, jadi kalau ditanya ini ada apa aja, yang gampangnya ada jantung, pembuluh darah besar, ya ada vena, ada limfa, ya gitu-gitu, ya ada nervus. Nggak usah pusing, ya pakai logika. Masalah namanya belakangan, tinggal lihat opsi jawabannya apa.
Ya, ini perikardium, selaput pelindung jantung, prinsipnya sama seperti pleura. Ya, kalian perhatikan ada yang warnanya putih, ya, namanya perikardium fibrosa. Ya, ingat aja kalau putih-putih itu kan banyak jaringan ikat fibrosa. Ya, bayangkan seperti tindu, ya, atau yang pernah lihat pemotongan korban di ujung-ujung otot biasanya kan banyak warna putih-putih itu, ya, ujung otot ya, tindu, tempat melekat pada tulang. Ya, itu banyak jaringan ikat. Ya, ini sama putih ini adalah perikardium fibrosa, banyak jaringan ikat fibrosa. Kalian perhatikan di sebelah dalamnya ini ada yang warnanya coklat tua, ini namanya perikardium serosa. Ya, ada dua lapis nih, lihat nih ya. Yang satu nempel di putih, itu namanya um, lamina parietale, perikardium serosa. Kemudian lihat, ya di pangkal pembuluh darah besar nih, lihat nih ya, itu flip, muter balik nih. Di sini muter balik, kemudian nempel di pangkal pembuluh darah besar, kemudian menempel pada permukaan jantung atau kardium. Nah, itu namanya lamina viscerale perikardium serosa. Gampang ya? Ada fibrosa, serosa. Serosa ada dua. Satu nempel di yang putih, parietal, satu nempel di permukaan jantung, lamina viscerale. Gampang ya? Aslinya satu lapis, tapi muter-muter kayak gini nih nempel di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya, um, coba kita lihat. Nah, yang kayak gini-gini nggak usah dibaca. Ya, kecuali ini. Ya, nama lain dari epikardium adalah lamina viscerale perikardium serosa. Jadi yang nempel langsung di permukaan jantung itu nama lainnya adalah epikardium. Ya, ya lamina viscerale tadi. Ya. Oke, saya lanjutkan. Nggak usah dibaca ya. Jadi lihat aja gambar. Nah, kecuali ini. Ya, lihat gambar. Ini ada warna hitam di antara kedua lapisan perikardium serus. Nih, lihat ya. Ini analoginya mirip-mirip dengan kavum pleura atau cavitas pleura. Ya, celah sempit di antara kedua lapisan perikardium serosa nih yang warna hitam ya. Ini adalah cavitas perikardial. Normalnya sempit ya dan berisi pelumas. Ya, jadi begitu kontraksi jantung sangat mungkin akan bersenggol dengan lapisan yang ada di sebelah luar, jadi butuh pelumas supaya nggak sakit ya, logikanya gitu ya. Bayangkan kalau nggak ada pelumas di sini, begitu relaksasi, jantung mengembang, bisa kebentur dengan lapisan pelindung yang di sebelah luar. Kalau gesekan nggak ada pelumas, itu bisa iritasi ya. Itis-itis perikarditis. Nah, itu prinsip-prinsip dasar ya. Nah, sekarang coba kita lihat deh. Ini sebenarnya detail dari perikardium itu sendiri, ya, deskripsinya. Bentuknya seperti apa ya tinggal dilihat aja. Yang warna putih adalah fibrosa tadi ya, seperti cone shape, kantong seperti katakanlah seperti kerucut tapi nggak begitu persis benar ya. Nempelnya di mana? Tinggal lihat aja di gambar. Oke, di sini satu nempel di apa nih namanya? Ini adalah diafragma. Bagian tengah diafragma ini ada yang namanya centrum tendinosum atau central tendo. Nanti kalian belajar blok 5 tentang abdomen anatomi. Jadi pembatas antara regiotoraks dengan abdomen ini ada diafragma. Tempat nempel jantung ternyata di bagian tengah diafragma ini. Bagian tengah diafragma ini disebut sebagai central tendon atau centrum tendinosum. Ya, itu tempat penempelan dari perikardium fibrous. Dan nempel di mana lagi? Tinggal lihat aja gambar. Oke, di pangkal pembuluh darah besar di sini, ya. Di situ ya. Gampang kan? Nempel di sini, nempel di sini. Kemudian akhirnya berlanjut sebagai tunika adventitia pembuluh darah besar. Jadi itu, ya. Selanjutnya nih, kan tinggal lihat aja. Oh, ini ternyata akan jadi tunika adventitia yang mengelilingi pembuluh darah besar. Jadi lihat aja gambar. Nah, selanjutnya
Jantung itu selain kalian sudah tahu ini nempel di sini satu, di sini satu, apakah cukup di situ untuk fiksasi jantung? Enggak. Ya ini enggak begitu, enggak terlihat jelas. Di bagian anterior, jantung juga difiksasi. Ya, ada namanya ligamentum sternoperikardial. Ini enggak kelihatan gambarnya. Jadi di sini dengan ke arah sternum. Ya, fiksasi. Ya, lihat aja namanya sterno, ya sternum perikardial, berarti sternum dan kardium, perikardium. Di sini posisi ligamentumnya nggak kelihatan. Jadi itu yang memfiksasi, menstabilisasi jantung, ya, supaya nggak goyang-goyang, ya. Bayangin kalau nggak ada fiksasi atas, bawah, depan nggak ada, bayangin ya. Oke, ini adalah perikardium serous. Kalau kita buang jantungnya, ini saya sudah lihatin tadi ya. Ternyata di bagian atas tadi flip, lipat balik, nih, ya. Bagian atas ngelipat, di mana lagi lipat-lipatnya ya di sekitar pembuluh darah biasanya di sini nih, ya, gitu ya. Gak usah pusing dengan keterangannya, yang penting kalian paham prinsipnya. Ini sebenarnya satu lapis serous, tapi di beberapa tempat akan melipat seperti di pangkal pembuluh darah besar di sini atau di sini sekitar pembuluh darah kecil-kecil, yaitu vena pulmonalis, ya, akan membentuk beberapa struktur. Nah, simpelnya gitu aja deh, ya. Apa aja sih, Dok? Tinggal dilihat gambarannya apa, ya. Kalian akan lihat nih ya, satu, ya, ada yang namanya sinus perikardiale transversus. Kedua, ya, sinus perikardiale obliquus. Kalau saya bicara sinus, sinus itu adalah ruangan potensial, ya, celah sempit bisa, ya. Jadi nggak usah dibingungkan oleh hal tersebut. Prinsipnya sama. Kalau kalian dengar kata-kata sinus, oh berarti ada suatu ruangan sempit, ruangan khusus, ya, perikardiale transversus, ya berarti yang terbentuk karena lipatan-lipatan perikardium, bentuknya transversus, ya, memanjang. Ini oblik di sini. Paham ya? Saya ambil prinsip-prinsipnya aja supaya kalian nggak pusing. Ya, kalau mau baca yang sebenarnya silakan aja. Ya, ini saya skip aja nggak usah. Ya, yang penting kalian udah tahu akibat lipatan perikardium serous itu akan membentuk celah-celah di beberapa tempat. Satu transversus, satu obliquus. Ya, saya skip aja deh. Nah, sekarang perikardium, ya, walaupun selaput fungsinya sebagai selaput pelindung pembungkus, tapi harus ada yang mengasih makanan nutrisi. Ya. Siapa yang mengasih makanan, ini tugas kalian, ya. Nanti kalian baca ya, arterinya apa, venanya larinya kemana, nervusnya oleh siapa. Prinsipnya sama, semua jaringan tubuh butuh makanan. Siapa yang ngasih makanan, ya baca aja, ya. Simpelnya gini, saya ambil satu. Oh, ternyata cabang dari arteri torasik interna. Logika dipakai. Kalau saya masukkan opsi cabang dari arteri femoralis, kan nggak mungkin di paha sampai ke toraks. Jadi logika selalu dipakai. Atau arteri brachialis, ngapain jauh-jauh arteri di lengan ngasih makan ke jantung? Kan nggak mungkin. Torasik interna, oke, mungkin ya. Perikardium phrenicus bisa. Perikardium phrenicus itu adalah diafragma, bisa. Phrenicus, kalau ada kata-kata phrenicus yang kayak gini ya, iya, itu diafragma. Dekat posisi diafragma dengan jantung, jadi nggak usah ragu. Oh, itu jawabannya. Prinsip-prinsip jadi memahami um, fungsi suatu struktur, lihat dari tata namanya, lihat dari posisinya, ya. Jadi kalian nggak ribet belajar yang kayak gini. Nah, baru kita masuk tentang jantung itu sendiri. Jadi kalau kalian perhatikan, ini jantung saya gunakan sketsa 3 dimensi, ya. Kira-kira posisi fisiologisnya kayak gini nih, ya, bentuknya, ya. Kayak piramid, tapi piramidnya itu kebalik. Bukan kebalik, fallen over, ya. Jatuh harusnya apexnya kalau normalnya di atas, ini di sini, ya, apexnya, ya. Bentuknya kayak gini. Nah, dengan melihat gambar, ternyata ada beberapa keterangan yang harus kalian pahami. Kalau saya bicara basis kardium, base, ya, kalian perhatikan nih ya gambarannya. Ternyata base-nya ada di sini. Nih, kalian perhatiin kuning ya.
Base-nya ada di sini, ada di sisi posterior, bukan yang ada di bawah. Ya, hati-hati ya jantung ya. Ini bukan basisnya, tapi basisnya ada di sini tuh, di sebelah posterior sana ya. Oke. Kemudian kita kenalan lagi beberapa fasies-fasies dari jantung itu sendiri. Basis udah kenal, apex puncaknya nih udah kenal ya. Yang di sini. Kemudian beberapa permukaan yang ada di anterior ya fasies anterior, yang ada di sini ini warna ungu itu adalah fasies pulmonalis. Logika saja di kanan kiri jantung ada apa? Ya ada pulmo. Maka namanya adalah fasies pulmonalis dextra et sinistra. Yang sini yang berbatasan dengan diafragma fasies diafragmatika. Kan gampang. Permukaan-permukaannya udah kenal kalian. Ya. Ini semua keterangannya dengan lihat gambar kalian tahu. Ya. Kalau tadi gambar, paham semua ya. Nah, ini sedikit membutuhkan imajinasi. Ya, kita bicarakan tentang basis dan apex. Base dan apex. Kalau ditanya basis atau base jantung itu di mana posisinya sudah kalian lihat sketsanya. Oh, ternyata di sini di sisi posterior jantung nih ya. Kalau saya tanya apa saja yang membentuk base dasarnya dari jantung, tinggal pelototi gambar nih. Perhatiin nih ya. Ada 1, 2, 3, 4, ada 4 pembuluh darah warna merah. Nah, ini saya tanya kemarin, vena pulmonalis ya. Nih ya, ada 4 bagian proksimal vena pulmonalis. Kemudian lihat lagi, ini ruangannya apa nih? Vena pulmonalis akan bermuara ke atrium sinistra. Oke, itu juga pembentuk basis. Kemudian kita beralih ke sisi sebelah dextranya. Ini ada apa? Oke, ini ada apa warna biru? Ini vena cava, ini superior inferior. Oh, berarti pangkal-pangkal vena cava superior dan inferior ya, gitu ya. Dan atrium dextra. Kan gampang, tinggal lihat gambar, ditanya apa pembentuk basis jantung. Ingat-ingat ini ya, gambarannya yang kayak gini, ingat-ingat. Jadi nggak usah dihafal yang kayak gini, ingat-ingat gambar. Makanya pakai pensil, gambar sketsa, 1, 2, 3, 4, ini ruangan, ini pembuluh besar, 1, 2, udah. Itu pembentuk base. Nah, sekarang kita lihat apex. Nih, apex ya. Apex jantung, kalau kalian perhatikan nih ya, ditanya lagi, apa sih pembentuknya? Tinggal lihat dulu nih, kalian pelototin dulu gambarannya nih, lihat ya. Di apex, kita runut ke atas, oh ternyata ada bagian, katakanlah celah, bukan celah sih, kayak suatu sulkus yang akan dilalui oleh pembuluh darah nih ya, ada merah, biru, ya. Oke, kalau kita lihat sama-sama, apex ini ternyata dibentuk oleh, ya gambarannya aja. Oke, di sini adalah satu bagian dari ventricle sinistra, ya. Ini lihat ya, ini ventricle sinistra nih ya. Oh, apex ventricle sinistra dibentuk oleh bagian bawah lateral. Ini kalau keterangannya inferolateral, ya. Ini ya, ventricle sinistra. Apakah itu aja? Ya. Nah, kalau kita lihat keterangannya nih ya, dibentuk oleh bagian inferolateral ventricle sinistra dan apa lagi? Ya, nih ya, udah kalau bagian jantungnya itu aja ya. Sisanya apa ya? Spatium intercostale yang kelima posisinya itu ya. Posisinya di posterior dari ICS kelima 8 sampai 9 cm dari linea midsternalis. Jadi kalau mau cari apex ya, cari midline, cari ICS 5, tarik ke lateral 8 atau 9 cm kalian dapat apex. Balik lagi apa bentuk apex ya? Cuma ventricle sinistra, bagian inferolateral. Ingat-ingat gambarnya ya. Nah, ini detailnya ya. Kalian nanti lihat aja, ini bagian anterior jantung, pembentuknya apa ya, tinggal lihat. Oh, ini ada ventricle dextra, gampang. Ya, ada sedikit atrium dextra, ya gitu-gitu ya. Ingat gambar ya. Oke, kan gampang kayak gini. Kemudian
Fasies diafragmatika, ya. Ini yang di sebelah infernya, sebelah bawah. Pembentuknya apa? Tinggal lihat. Oh, ini ada ventricle sinistra, ya. Ventricle sinistra. Kemudian ada bagian kecil dari ventricle dextra. Tinggal lihat aja, ini ventricle sinistra, ini ventricle dextra, ya. Ini ada celah sulcus interventricularis posterior. Selalu saya bilang, nggak usah takut dengan deskripsi anatomi, selalu lihat gambar. Selalu lihat gambar. Ini facies pulmonalis dextra sinistra gampang ya, berbatasan dengan apa? Pulmo dextra sinistra, ya nggak sulit. Nah, sekarang kita kenalan dengan margo. Ya, margo atau tepi. Ada beberapa terminologi untuk jantung. Margo dextra sinistra, kemudian margo inferior dan margo obtus. Ya, coba kita lihat deh ya. Oke. Oke, ya. Tinggal lihat gambar ya. Ini ada beberapa terminologi seperti ini. Ada margo obtuse, kemudian margo akut atau inferior. Tinggal lihat, kalau saya tanya margo obtus itu memisahkan fasis apa dengan apa. Oke, ini lihat ya, bidang ini. Ya, oh berarti memisahkan antara facies anterior yang di depan dengan facies pulmonalis sinistra yang ada di sini. Kan gampang nih. Gitu ya. Margo inferior apa dengan apa? Anterior dengan diafragma. Ya, lihat aja gambar, kalian tahu. Oke. Sebenarnya banyak sekali deskripsi anatomi yang harus kalian baca, ya. Karena nggak mungkin semuanya saya bicarakan di kelas ya. Nanti kalau ada yang saya lewatkan, nanti boleh kalian baca sendiri di textbook, ya. Prinsipnya sama, lihat gambar, kemudian baca apa maksud keterangannya tersebut. Nah, sekarang kita bicarakan sulcus-sulcus. Di permukaan jantung, kalian perhatikan nih ya. Kalau ada warna merah, warna biru, itu biasanya warna merah itu arteri, warna biru itu vena, itu menempati posisinya itu ada di sulcus. Ya, permukaan jantung itu ada cekungan sedikit, namanya sulcus. Biasanya sih pembuluh darah ada di situ nih. Di sini juga, atau di sini di facies diafragmatika nih, lihat ya. Biasanya gitu. Nih, ini namanya sulcus externus yang ada di permukaan jantung. Ya, logikanya nih ya. Logikanya, kalau yang warna merah ini adalah namanya arteri koronaria, ya, sinistra. Ini saya kasih lihat, ini adalah arteri koronaria dextra. Kita kenalan dulu ya. Ya. Kemudian nih ya, di sebelah basisnya dan sebelah inferiornya saya perlihatkan ini ada pembuluh darah yang ditempati oleh vena, ya, vena kardiaka dan pembuluh darah arteri cabang-cabang arteri koronaria ini juga menempati suatu sulcus. Tergantung posisinya di mana, seperti ini. Ya, yang ada di anterior ini nama sulcus yang ditempati pembuluh darah yang rame ini adalah sulcus interventricularis anterior, intraventricle sinistra dan dextra, kan gampang. Yang ini ada arteri koronaria dextra, ya. Ini tempatnya yang di sulcus atau alur yang ditempati oleh pembuluh darah ini namanya sulcus coronarius, ya. Nih, sulcus ini muter ke belakang nih, juga ditempati pembuluh darah yang lain. Ya. Nih lihat nih, sulcus coronarius di bagian belakang juga ditempati oleh vena cardiaca. Apa? Spidol. Ini keterangannya ya. Prinsipnya itu ya, kalau ada arteri, vena,
posisinya ini pasti di dalam sulcusnya ya, di dalam alurnya. Sulcus anterior, sulcus coronarius, ini juga sulcus coronarius. Namanya ini sulcus ya interventriculis posterior. Nggak usah pusing lihat posisi ya, yang kayak gini gampang ya. Aduh, ya udah. Nah ini pelajaran SMA ya, pelajaran SMA, peredaran darah jangan sampai nggak tahu ya. Atrium ventricle ya, dari atrium dextra itu darah akan dipompa kemana, dari atrium sinistra itu akan dipompa kemana, itu harus tahu ya. Ini warna merah berarti kaya akan oksigen, warna biru berarti miskin oksigen ya. Kalian lihat jantung sebelah kanan atrium dan ventricle itu warnanya biru, oh berarti miskin oksigen. Darah dari sini akan dipompa ke jantung nih, pulmu, ini terjadi pertukaran gas. Yang kemarin skenario kalian ya, skenario anatomi, skenario B, asma bronkial kalau nggak salah ya. Yang masalahnya itu ada di bronkusnya ya. Apakah pulmonya bermasalah? Belum tentu ya. Lihat aja asma bronkial ya berarti bronkusnya something wrong ya. Bisa aja mukosa. Oke, sebentar ya. Saya lanjutkan sedikit. Oke, ini kalian baca lagi, jangan sampai salah ya. Saya skip aja nih pelajarannya. Harusnya udah tahu kalian ya. Oke, Oke, sekarang ruangan-ruangan jantung. Jadi saya akan bicarakan garis-garis besarnya. Ini yang akan kalian temukan besok ketika praktikum ya. Jadi ruangan ini harus kalian identifikasi baik pada preparat manekin maupun pada preparat aslinya. Jadi yang pertama adalah atrium dextra. Jadi kalau posisi fisiologis jantung seperti ini gampang mencarinya ya. Kalian perhatikan pembuluh darah besar yang keluar masuk warna biru ya, tentu akan menuju ke atrium.
Gak ada ceritanya vena masuk ke ventricle. Ya, namanya aja pembuluh darah balik, pasti balik ke jantung. Tempat balik darah apa? Atrium. Ya, nih, atrium dextra. Nah, apa yang harus kalian tahu di sini? Yang pertama, cara identifikasinya. Bagaimana cara mengidentifikasi atrium dextra? Kalau kita lihat gambar, lihat aja ya. Ada pembuluh darah masuk, vena cava superior, vena cava inferior. Cari ya kedua struktur ini. Kalau dimanekin gampang. Yang menjadi permasalahan ketika kalian nanti inhale, lihat jantung beneran, dan kalian harus bisa identifikasi struktur ini mana atrium. Ya, cari venanya. Ya, jantung nanti ketika praktikum dengan organ beneran nggak kayak gini. Ya, kalian pusing lihatnya. Ya, yang mana atas bawah, yang mana apex, yang mana basis. Makanya ya. Jadi saya balik lagi ya. Jadi kalian harus bisa identifikasi ruangan jantung yang pertama atrium. Cari pembuluh darah besar yang keluar masuk, yang menuju ke atrium dextra ya, vena cava superior et inferior. Cari ini ya. Mau bagaimanapun bentuk jantungnya, kalau disuruh cari atrium ya, cari dulu ini ya. Telusurin, kalian akan ketemu ruangan jantung atrium dextra. Nah, oke, apakah cuma ini ya pembuluh darah yang bermuara ke atrium dextra, vena-vena cava superior inferior? Enggak, ada lain, yaitu sinus coronarius. Nih, ya, opening of coronary sinus. Jadi nanti ini kalau di manekin atau di organ beneran, kalian coba cari ini ya. Jadi jantung ya kerjanya pompa darah. Jantung juga butuh nutrisi. Siapa yang ngasih makan jantung? Ya, siapa yang ngasih oksigen, glukos? Ya, namanya arteri koronaria. Pembuluh darahnya tentu akan dibalikin lagi ke sistemik oleh vena coronarius. Vena-vena yang melebar itu disebut sebagai sinus ya. Saya balik lagi prinsipnya. Kalau sinus coronarius ya vena ini jenisnya ya. Nih ya. Nih, balikin lagi ke sini deh. Oke, nanti coba cari nih ya. Oke, saya sekalian asistensi aja jadi poin-poin um, praktis ya, poin-poin praktis yang bisa kalian gunakan untuk identifikasi. Karena anatomi basicnya, dasarnya itu kalian harus tahu apa yang kalian lihat ya, identifikasi ya. Terus kalau barang yang nggak ada, kalian diminta menjelaskan, kalian bisa memvisualkan, bisa menceritakan secara deskriptif posisi atrium dextra di sini ya, bagaimana caranya, berarti saya mesti cari ini dan ini, disuruh gambar bisa. Nah, itu goalnya ya. Udah, kalau udah gitu kalian dapat benang merah. Saya bilang ya, kalian dapat benang merah ya. Dengan waktu 5 minggu bisa dapat benang merah, prinsip-prinsip dasar itu sangat baik ya. Untuk detail itu balik lagi ke kalian. Goalnya adalah yang dapat benang merah dan lulus blok. Ada yang mau pinter beneran ya silakan baca buku ya, rajin-rajin. Ada yang mau aman ya, yang penting lulus dulu deh ya. Oke, berikutnya nah, interior ya, bagian dalam atrium itu ada beberapa struktur yang harus kalian kenali, seperti yang kayak gini bentuknya ya. Ototnya ternyata ada bagian yang mulus, ada yang bentuknya kayak gini-gini ya. Ini namanya musculus pectinati. Nah, kalian ingat-ingat namanya, ada bagian yang nggak kayak gini, yang bagian mulus, yang lainnya nggak kayak gini. Perbatasan antara bagian yang kayak gini dan yang bagian yang mulus itu yang namanya crista terminalis. Ya, nanti coba-coba lihat, ya, identifikasi ya. Saya jelasin gambar aja ya, ini semuanya ada yang saya bicarain. Jadi kalian lihat gambar, dengerin saya, keterangannya ada semua di sini ya. Lagi-lagi ya, lihat gambar, ada apa lagi sih dok di sini ya, tinggal lihat ya. Oh, ternyata ada beberapa struktur di dalamnya yang bisa kita lihat sama-sama ya. Oke.
Ya, ini tadi oke, saya lanjutin lagi ya. Nanti kalian cari beberapa struktur lainnya. Ini um, yang pertama nih ya, kalau kita pakai patokan nih ya, tadi saya sudah sebut krista terminalis, ini batas antara kedua struktur otot yang mulus dan enggak nih ya. Di bagian belakangnya ada sinus vena, vena cava, lihat aja itu namanya ya, oh, berarti tempat muara vena cava superior dan inferior ya. Jadi bagian anteriornya tentu otot-ototnya yang bentuknya kayak gini, pectin nanti ya. Oke, apalagi yang harus kalian cari, nanti kalian lihat ini ada bentukan bulatannya kayak gini, ini bisa kalian temukan ya, adalah fossa ovalis. Fossa ovalis bentuknya oval. Bentuknya oval, kemudian cekungan namanya fossa ovalis. Ini penting, ingat ya. Ini penting. Ya, penting kenapa? Nih, lihat ya. Ini harus kalian lihat fossa ovalis di atrium dextra nanti. Ini kenapa penting? Karena ini adalah awalnya sisa dari struktur embrio. Ya, foramen ovale. Kalau saya bicara foramen ovale berarti awalnya lubang ini. Ya, awalnya lubang, tapi lambat laun ketika sudah lahir bayi dan dewasa, lubangnya akan nutup. Ya, ya. Buat apa sih lubang ini penting? Nih ya, penting. Jadi kalian bayangkan bayi itu kan nggak ada ceritanya pertukaran gas lewat pulmo. Nggak ada ya. Pulmonya kan belum aktif. Mau pertukaran gas gimana? Masih di dalam intrauterin. Jadi oksigen semuanya dari ibu. Ya, dari darah ibu, dari umbilikus. Kemudian ketika sudah masuk dari umbilikus, darah akan dibalikin lagi, tentu darah balik lagi akan melewati atrium dextra. Ya, atrium dextra, terus ventricle dextra. Kalau orang normal, atrium dextra akan diterusin ventricle dextra, kemudian dari sini akan dipompa ke pulmo. Tapi kalau bayi-bayi nggak kayak gitu, ya dalam artian sirkulasinya tetap ada ke pulmo, tapi bukan tujuannya untuk pertukaran gas. Itulah kenapa langsung dibuat bypass nih, dibuat lubang. Berarti dari atrium dextra bisa langsung nyebrang ke atrium sinistra, dari sini nanti ke ventricle sinistra, dan di seluruh tubuh nanti disebarin darah yang awalnya kayak oksigen dari ibu tadi ya, gitu ya. Nah, itu tujuan dari foramen oval intrauterina. Ketika udah lahir, ini harus nutup, harus nutup, harus nutup. Kenapa? Ya, bayangin kalau ada bypass, ada shortcut dari sini akan nyampur darah yang kayak oksigen dengan miskin oksigen. Oke, itu aspek klinisnya sedikit. Jadi kalian nanti, ya, kalian ketika di rumah sakit ada ketemu kasus-kasus penyakit jantung bawaan, foramen ovalnya nggak nutup. Wah, berabe itu ya. Kenapa berabe? Darahnya nyampur, darah di jantung kanan dan kiri. Ya, pasti kurang oksigen ya, gitu ya. Anaknya biru, cyanosis istilahnya ya. Oke. Oke, saya kelamaan cerita. Oke. Ya, saya lanjut sedikit ventricle extra nih. Prinsip atrium dengan ventricle, bagaimana cara membedakannya ketika praktikum? Kalian lihat ketebalan dindingnya. Ya, dinding ventricle karena tujuannya untuk memompa darah, kontraksinya kuat. Ventricle dextra dibandingkan dengan atrium dextra itu gampang. Lihat aja ketebalannya. Ya, ini akan memompa darah ke pulmo nih. Lihat, dari sini akan diterusin ke vena pulmonalis. Ya, ke trunkus pulmonalis, sorry. Trunkus pulmonalis itu arteri. Ya, di sini yang warna biru. Ini tebalannya. Cari ini nanti ya. Identifikasi ventricle dextra. Ya, gampang carinya ya. Posisikan dulu seperti ini fisiologis, kemudian kalian perhatikan ya beberapa patokannya. Ya,
ketemu atrium. Nih bentukannya yang seperti ini. Oh, ini atrium yang seperti daun telinga auricula ini ya. Bentukan seperti daun telinga auricula. Kemudian nanti praktikum kalian cari nih ya warna putih. Ya ini ada katup jantung, katup antara atrium dengan ventrikel. Kalian cari ya. Jadi oke, ini nanti cari ya katup jantung antara atrium dengan ventrikel. Namanya katup apa? Katup trikuspid kalau jantung kanan. Ya, antara atrium dextra dengan ventrikel dextra ada katup trikuspid. Trikuspid berarti tiga kuspis, tiga anak. Kalau bayangannya itu seperti pintu bar. Kalian bayangkan kalau pintu bar kan ada dua tuh bagian. Ya, kalau kita masuk dorong ada dua, bisa begitu udah masuk pintunya balik lagi. Nah bayangin kayak gitu. Tapi ini ada tiga nih. Ya, ada kuspis anterior, posterior, dan septal. Lihat tata nama. Ya, anterior berarti di sisi anterior, posterior di sisi sebelah posterior, septal berarti yang ada di dekat septum. Septum itu batas antara kedua ventrikel di sini. Kan gampang kayak gini tata namanya. Anterior, posterior, septum. Nah, kalian lihat nih ya. Nih lihat ya. Saya tunjukin gambarnya. Ada yang lebih gede. Nah, ini ya. Kalian perhatiin, saya cerita gambar aja ya, biar enak ya. Kalian perhatikan ini ya katup antara atrium dengan ventricle dextra nih, perhatiin. Ya. Di ujung-ujungnya ada tali-tali. Nih, ya. Ini ada cuspis anterior nih. Cuspis anterior, kalian perhatiin, oh ditempelin ini, ditempelin ini. Ya. Posterior, ya, ditempelin, dan septal juga ditempelin tali-tali. Tali-tali ini adalah yang namanya korde tendine. Nih, tali-tali putih ini, korde. Ya, lihat ya, korde bisa kalian temukan ketika praktikum dan ketika lihat organ asli. Bisa. Korde ini kan cari nanti. Satu nempel di kuspis, satunya nempel di sini. Di ototnya. Ya, kebayang nggak fungsinya kalau kayak gini? Kebayang nggak nih fungsinya kayak gini? Ini tali, satunya nempel di otot, ototnya bentuknya papil-papil, ya namanya musculus papillaris. Kan gampang. Nih ya, nonjol-nonjol kan papil. Di depan anterior, di belakang posterior, di septal, ya septal. Gampang belajar anatomi, lihat aja gambarnya ya. Tujuannya kira-kira apa nih? Buat apaan sih ini? Ya, oke. Jadi bayangin kayak gini nih, ya darah kan dari atrium dextra akan dibawa ke pulmu pasti lewat ventricle dextra dulu nih, masuk ke sini darah, ya. Begitu udah turun semua, tentu pintunya ini harus nutup. Kalau enggak nanti ya balik lagi ke sana nih ke atrium kalau mau dipompa ke pulmu, mau kontraksi ya, gitu ya. Ketika fase pengisian dari atrium ke ventricle nih lihat darahnya turun, tentu ini harus ngebuka nih, ya. Ngebuka, siapa yang ngebukanya? Ya salah satu fungsi dari musculus papillaris nih ya, ditarik kontraksi maka kordenya akan ketarik dan kuspisnya akan kebuka. Itu prinsipnya. Ya, ini kontraksi, tarik kordenya. Kuspisnya kebuka, ruangannya celahnya gede, darah turun. Nah, itu saya cerita prinsipnya aja ya. Jadi kalian tahu dengan memperhatikan struktur yang seperti ini, kalian tahu fungsinya ya. Jadi nggak usah pusing ya. Oke, ini udah ya, udah semua. Ini udah saya cerita papillaris, ada anterior, posterior, ada septal. Plototin gambar, saya nggak cepat aja ya. Nah, ini yang penting. Ya. Nanti coba kalian baca di rumah. Saya kasih benang merahnya. Ini sistem sistem konduksi jantung. Sistem konduksi jantung. Jadi jantung itu untuk bisa berkontraksi harus ada yang mengkomando, ya. Harus ada yang memerintah, ya.
Oke, sedikit lagi ya, sedikit lagi. Jadi ini nanti kalian baca tentang sistem konduksi jantung, bagaimana ceritanya jantung bisa kontraksi yang ritme ya, yang sangat berirama, nggak ada yang dulu-duluan, tentu ada yang ngatur ya. Ini kalian baca, ada yang namanya SA node, sinoatrial node, ada AV node, atrioventricular node, kemudian ada yang namanya bundle of His, nanti bercabang dua, right bundle, left bundle, nanti akan bercabang-cabang lagi, jadi serabut berpinji ya. Jadi instruksi ada dari sini, ini ada di sisi atrium ya. Nanti kalian baca, jadi saya kasih informasi bahwa kontraksi jantung itu ada yang mengkomandoi arus impuls, arus perintah untuk berkontraksi, ada yang mengkomandoi dari SA node, kemudian akan diteruskan terus sampai cabangnya di rambut Purkinje. Nanti kalian baca ya, saya nggak, kita nggak ada waktu untuk bicara ini semua. Nah, ini sudah saya bicarakan tadi, katup trikuspid, ya, kuspis-kuspis sudah saya bicarain semua, dari gambarannya udah semua, ya, saya jelasin semua udah. Nah, yang ini penting, ya, kenapa penting? Ini terkait dengan arteri pulmonalis. Saya bicarakan sedikit tentang katup pulmonalis. Saya kasih lihat dulu gambarannya nih ya. Kalian perhatikan ini gambaran, ini ventricle dextra. Kalian lihatnya begitu darah udah ngisi ventricle dextra, ini akan dipompa ke pulmo. Lewat apa? Ini, lewat sini, melewati katup ini. Katup pulmonalis namanya, ini lihat jendolan 3, 1, 2, 3. Ya, lewat sini, kemudian lewat trunkus pulmonalis, kemudian ke kanan dan ke kiri, akhirnya ke jantung. Nah, saya mau bicarakan ini, ya, valvula atau katup pulmonalis. Nih kalian lihat ya, ini bentukannya kalau saya perlihatkan ke kalian bentukannya kayak gini ya. Ada 3 kuspis, nih ada 3 anakan nih bentukannya kayak gini. Udah lihat semua dulu ya. Saya mau lihat gambarannya dulu ya. Nih, ya bentuknya kayak gini. Ya ada kantong, ya ada kantong, kemudian ada sini bagian tengahnya nodul ini sebagai kuncinya, ya gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini. Ini adalah katup pulmonalis. Oke. Kemudian saya lanjutin sedikit tentang atrium sinister. Ini kalian perhatiin ya. Yang tadi saya sempat bicarakan di depan, atrium sinister. Ya, pembentuk dari basis cordis. Ini lihat ya. Bentukannya gini. Ya. Interiornya ternyata lulus. Bagian yang mulus, kemudian ada bagian seperti kasar-kasar yang kayak gini juga. Ya, ototnya. Ya, kita lihat sama-sama ya. Ternyata ada juga, nih lihat ya. Ini ada sudah sebutin tadi ada lubang yang menghubungkan atrium dextra et sinistra waktu embrio. Foramen ovale namanya. Ini juga kelihatan dari sisi atrium sinistra bentuknya. Ya, nanti kalian cari. Ketika praktikum cari ini, cari ruangannya, kemudian cari ini. Kemudian cari pembuluh darah yang bermuara, yaitu vena pulmonalis. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4 ada. Nah, atrium sinister dengan ventricle sinister nih lihat ada satu katup yang membatasi namanya katup mitral. Ini cuma punya 2 kuspis. Kalau yang dextra tadi ada 3 kuspis, ini cuma punya 2 kuspis. Ya, lihat ada kordanya juga, ada papilarisnya juga sama prinsipnya. Nih, ya. Sama ya. Anterior dan posterior ya. Ini posterior kuspis ya. Ini anteriornya ya, lihat kordanya, lihat musculus papillaris anterior yang di depan, posterior yang ada di belakang. Lihat gambar ya. Kalau kalian nggak sanggup baca deskripsi, pahami benar gambar yang kayak gini. Ya. Oke, paham ya. Nah sekarang sampai di sini saya rasa cukup. Ya, saya kasih benang merahnya bagaimana cara mencari atrium, ventricle, memiringkan atrium dengan ventricle. Nah, ventricle kanan dengan kiri kalian perhatikan nih ketebalan dindingnya itu sangat berbeda ya.
Kalian lihat ini ventricle sinister itu sangat tebal karena fungsinya itu memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi resistensi, ya, kekuatan yang dibutuhkan untuk memompa darah ke seluruh tubuh itu sangat besar. Ya, relatif kalau dibandingkan dengan darah yang harus dipompa ke pulmo. Oleh karena itu, tentu ventricle sinister itu dindingnya itu dinding ventrikelnya itu tebal kayak gini nih. Nanti ketika praktikum beneran, lihat ya, cari yang kayak gini. Ya, bandingkan. Nanti ada ruangan-ruangan yang kepotong, kalian nggak tahu mana depan belakang. Kalau kalian lihat bentukannya kayak gini, oh tebal bener ini ventricle sinister, nggak usah ragu. Ya, lihat yang kayak ini bentuk tali-tali, itu korda. Lihat yang nonjol-nonjol itu musculus papillaris. Udah, ya, gampang ya, prinsip. Ya. Nah, sedikit lagi saya bicarakan tentang septum. Nih, kalau sketsanya di antara ventricle nih, ini lihat ya, ini ventricle dextra, ini ventricle sinistra. Ketebalan dindingnya itu kelihatannya kalau dari sketsa ini tebal, ini relatif lebih tipis. Ya, gampang ya. Di antara keduanya itu ada sekat yang namanya septum interventricularis. Inter artinya antara ventricle ya ventricle. Ya, ini bisa kalian lihat nanti ya. Kalau kalian lihat ya bentuk septum ini ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Kuning itu berarti otot, ya bagian yang otot. Kemudian warna merah itu bagian yang membran. Ya, ini lihat ya. Kan gampang. Septum ada dua bagian. Simpelnya gitu aja deh. Nah, ini sudah saya bicarain tadi. Ada dua cuspis, ya, anterior dan posterior. Oke. Nah, yang ini harus kalian ingat benar ya. Kenapa ini ya? Ini adalah katup aorta. Saya ulangi lagi ya. Darah dari ventricle sinistra itu akan dipompa ke seluruh tubuh. Kemudian sebelum nyampe ke seluruh tubuh, darah itu akan melewati katup aorta ini. Saya kelihatin ini ya, bentukan yang gini. 1, 2, 3, ada 3 jendolan. Ini cuspis punya katup aorta, jadi darah akan masuk ke sini. Nih ya. Terus ke sini ke arcus aorta, terus ke aorta dan teman-temannya selanjutnya. Jadi ini perjalanan darahnya ya dari sini ya. Ketika dipompa. Sini. Nah, ini adalah katup aortanya. Kalian perhatiin nih. Ini sangat penting. Kenapa? Lihat ada bulatan kecil nih. Ada bulatan kecil. Udah lihat ya. Ini adalah bulatan. Ini lihat ya. Foramen punya siapa? Dari pangkal arteri coronarius. Arteri ini yang akan mengasih nutrisi ke jantung, ngasih oksigen, ngasih glukos, ya. Dari sini. Jadi kalian tahu ya, pangkalnya arteri koronaria ada di sini. Oh, ini tadi aorta. Oh, berarti di pangkal aorta ascending. Ya. Pangkal aorta ascending yang mempercabangkan arteri koronaria. Ada dua, kanan kiri, arteri koronaria dextra dan sinistra. Ya. Lihat ya gambarannya nih. Nah, kalian tahu kalau bentuknya kayak gini ketika katup nutup nih. Katup nutup darah akan mengisi ruangan ini yang sinus aorticus, maka darah akan masuk ke mengisi ke arteri koronaria. Jadi kalau saya tanya pada fase apa darah akan mengalir ke arteri koronaria, fase sistolik atau diastolik, memompa atau istirahat, kalian harus tahu. Ya, logikanya. Oke, ini nanti kalian baca sendiri. Ini kalian baca sendiri tentang rangka-rangka jantung. Baca sendiri ada dua bulatan besar-besar ya. Di sini nanti kalian baca. Ada yang namanya annulus atrioventricularis, ada yang namanya annulus fibrosus. Nanti kalian baca sendiri ya. Ini PR buat kalian baca. Yang nggak dibaca, ini biasanya saya tanya di ujian. Nah, ini cabang-cabang arteri koronaria yang saya sebutin tadi. Sangat banyak ya. Yang ini sinistra, yang ini dextra, jangan sampai nggak tahu ya. Cabang-cabangnya lihat aja tata namanya ya, sangat banyak. Jangan sampai nggak tahu dari mana pangkalnya arteri koronaria dan akan lari kemana.
ya. Kemudian akan memperdarahi apa saja, ini PR buat kalian, ya. Oke, saya rasa ini ya. Ini rangkuman dari arteri koronernya, cabang-cabangnya apa aja, yang kanan kiri, lihat gambar, coba baca keterangan. Jangan sampai nggak dilewat, jangan sampai nggak dibaca ya. Saya kasih clue sedikit untuk soal ujian kalian, tabel ini, ya. Oke, saya rasa cukup. Ini deskripsinya semua nih. Ya, ini semuanya sama aja, ya. Ini masih tentang arteri koronaria deskripsinya, ya. Baca nanti, ya. Kemudian ini juga, nih lihat, ya. Ini tadi yang saya sebut sebagai septum tadi, yang ada di tengah. Nih, ya. Septum itu siapa yang memperdarahi 2/3 anterior, 1/3 posterior. Lihat, baca gambar ya. LCA itu left coronary artery, RCA itu kepanjangan right coronary artery. Lihat, kalau saya tanya, ya, 2/3 anterior itu diperdarai oleh siapa? Septum, 1/3 posterior itu diperdarai oleh siapa? Kalian baca gambar, ya. Oke, saya rasa cukup untuk kuliah kita. Sisanya bisa kalian baca sendiri. Patokannya sama, ya, Grace boleh, Amur boleh, um, Snell boleh, ya.